Nah, sekarang kita bicara di sini ada data, ya, 0,2 setelah diberi formalin. Ya. Dalam hal ini, ketika kita bicara dalam konteks formalin, maka tentunya ada intervensi dalam konteks ini. Ya, kita tahu formalin itu adalah larutan yang merupakan bisa dibuat dari 5% zat aktifnya formaldehid, 95%-nya air. Bisa juga sediaannya 10% formaldehid dan 90%-nya air. Batas kandungan air dalam hal SK Menteri pun diizinkan yang namanya cyanida 70 ppb, Menteri Kesehatan. Oh, artinya di dalam air itu ada cyanida? Ada, diizinkan itu. Ya, 70 ppb. Di dalam ledeng, air ledeng juga ada gitu? Ada, diizinkan untuk air minum diizinkan seperti itu. Jadi sumber itu. Kemudian juga menurut Curie tahun 1967 pun membuktikan bahwa ya, setelah merasa ke suatu kematian, maka bakteri yang namanya Piocinae, ya, Pseudomonas piocinae, dia akan membentuk dan mampu merubah nitrogen-nitrogen atau nitrit-nitrit yang ada menjadi cyanida. Belum lagi kalau tadi saya katakan bahwa dalam gaya hidup kita mengkonsumsi berbagai makanan sebelum kejadian. Saya nggak tahu apakah ditelusuri belum. Ya, bahwa yang bersangkutan sebelum makan apa? Kenapa? Karena bahan tambahan pangan yang namanya isobutyl nitrit dan senyawa sejenis lain, jika di dalam tubuh dan kemudian ada dalam proses metabolisme akibat adanya bakteri, maka bakteri yang tadi saya katakan Pseudomonas piocinae akan mampu mengurai atau membentuk yang namanya nitrit tadi menjadi cyanida. Jadi kemungkinan faktor dari faktor kejadian alamnya dan kemudian adanya faktor setelah kematian, kemungkinan itu ada. Ya, kalau kita bicara dalam konteks 0,2 tadi. Tetapi kembali lagi saya katakan sebenarnya hasil yang negatif ini yang pertama lah yang sebagai golden evidence. Golden evidence itu? Iya, karena tanpa intervensi di situ. Tanpa intervensi. Kalau ini udah intervensi. Sudah jadi intervensi. Supaya dapat rumusan, jadi kesimpulan saudara ahli, kira-kira 0,2 ini disebabkan oleh apa kemungkinannya? Ya, itu kemungkinan karena intervensi dan kemudian juga kejadian proses alamiah tadi. Pasca Saya itu. sepakat juga dari ahli-ahli sebelumnya mengatakan bahwa itu adalah pasca kematian postmortem. Postmortem. Ada jurnal dan penelitian-penelitian yang membuktikan hal seperti itu. Kemudian juga jurnal-jurnal Amerika yang mengatakan kalau makanan yang mengandung isobutyl nitrit atau senyawa nitrit dan sebagainya, dia akan berinteraksi dan kemudian membentuk suatu cyanida dalam batas-batas. Itu penelitian Jepang terhadap kopi dan teh. Ya. Kemudian saya mau bertanya, ini kan tadi saudara tampilkan di sini 298 mg. Ini adalah ini diambil konsentrasi daripada cyanida yang ada di dalam 20 ml. Ya. Jadi saya jelaskan sedikit. Menurut ahli terdahulu, perhitungan ini dibuat, ditemukannya 298 ini adalah karena ahli menghitung dengan cara, katanya Mirna one sip ya, jadi satu sedot, dia taksir jumlahnya bisa 20 ml, walaupun dia bilang bisa lebih, bisa kurang. Ya. Tetapi dia fix mengatakan 298. Ya, di dalam penjelasan dia persidangan dia bilang bisa kurang, bisa lebih. Tapi dia bisa menghitung ini dengan cara menfikskan jumlah yang masuk itu 20 ml itu setara dengan di dalamnya terdapat 298 mg cyanida. Sehingga pertanyaan saya, dia katakan metodenya waktu saya tanya, bagaimana caranya? Dia bilang dia bikin percobaan dengan satu orang, laki-laki, yang korbannya ini adalah perempuan, umurnya berapa saya nggak tahu, yang laki-laki ini, tapi dia mengatakan bahwa dia taksir, dia mencoba menghitung 10 kali, menghirup, menyedot, maka dia simpulkan, maka setiap sedot itu adalah 20 ml. Ya kan? Nah, pertanyaan saya, apakah pendapat saudara dengan metode yang digunakan itu? Ya tentu tidak valid karena itu hanya satu orang subjektif, kemampuan daya sedot juga dan keinginan juga menjedot harusnya dilakukan secara statistik samplingnya. Jadi tidak cukup satu orang. Jadi setiap orang kan kemampuan dan keinginan menyedot itu beda-beda. Ya karena gini, saya mau bertanya ya. Ini pemahaman orang awam nih. Iya. Menyedot itu kan bukan soal kemampuan. Iya, betul. Saya nggak tahu. Soal keinginan.
Saya ingin menyedot banyak, ya saya yang tahu. Ya. Saya ingin menyedot sedikit, saya yang tahu. Ya. Sehingga apakah mungkin keinginan saya bisa diukur oleh orang lain? Itu makanya saya katakan terlalu subjektif dalam konteks ini. Ya. Atau bisa dikatakan spekulatif nggak nih? Itu pendapat saya. Bukan ya? Oke. Subjektif menurutnya ya. Itu selalu subjektif dalam konteks ini. Ya, karena pemahaman saya orang awam, Ya. kalau kecepatan dan kemampuan orang untuk menyedot itu mungkin bisa dihitung dengan sampel paling tidak juga 50 orang tentunya kan. Ya. Saya pernah juga melihat di dalam jurnal, berapa kemampuan seseorang umpamanya meminum ya susu dalam 1 galon gitu loh. Itu bisa dihitung karena bikin contohnya 50 orang minum 1 galon, dihitung berapa menit. Tapi kalau soal berapa yang orang lain minum itu nggak bisa diukur menurut saya. Betul. Sudah pendapat nggak seperti Pendapat. itu? Ya. Gitu. Ya. Nah, karena keinginan kan. Ya. Nah, juga pendapat saya juga menanyakan juga, apakah juga pendapat saudara itu juga tidak dibandingkan? Pikiran saya kan begini, kalau one sekali sedot itu adalah 10 ml, Ya. berarti berlaku umum kan? Ya. Pendapat itu. Berarti honey juga ada one sip. Berarti juga sekali sedot. Kalau berlaku umum, berarti dia juga menyedot 10 ml. Mestinya juga harus mati juga. ml. Begitu cara berpikir awam saya. Gitu. Ya. Nah, tapi tidak mati. Ya. Padahal Hani mengatakan, ya memang saya sedot, tapi nggak banyak. Berarti bisa beda. Ya. Ini kan ukurannya dibikinkan sekali sedot 20 ml. Ya. Hani menyedot, dia bilang nggak banyak, sedikit. Ya masuk akal juga mungkin kan sedikit. Artinya kita sampai pada simpulan bahwa tidak bisa disimpulkan sekali sedot itu adalah 20 ml. Sependapat begitu? Sependapat karena itu memang subjektif, untuk itulah mencegah supaya kesalahan itu tidak terjadi, maka metode statistiklah sampling itu diperlukan. Ya. Jadi dengan fakta-fakta ini, tadi saudara sudah menyatakan bahwa BB4 negatif, tidak ada cyanida, kemudian di dalam BB5 juga di hati tidak ada tiosyanat dan sebagainya. Apa kesimpulan saudara dengan melihat fakta-fakta ini? Ya, saya ragu apalagi untuk menarik suatu kesimpulan. Atau begini, apakah saudara bisa meyakini bahwa di dalam kasus ini sebenarnya tidak ada cyanida? Ya, kalau fakta data tadi bahwa ketika 7.400 tidak ada kejadian apapun, ya, dan kemudian juga kita lihat bukti-bukti di Lampung yang tadi golden evidence negatif, dan di organ-organ lain negatif, jelas tidak ada cyanida. Tidak ada cyanida. Tidak cukup untuk membuktikan bahwa itu ada cyanida. Jadi dengan katanya tidak ada cyanida dalam. Tidak ada cyanida dalam tubuh korban itu ya. Tapi kalau mau jawab sebab kematian, saudara nggak bisa. Ya tentunya, maksudnya apa? Sebab kematian Oh, itu, sebab kematian. Bukanlah, karena toksikologi hanya memberikan suatu data-data dan kemudian ahli kedokteran yang menyatakan sebab matinya itu haruslah dokter ya, gitu ya. Betul. Tapi saudara menyimpulkan bahwa tidak ada cyanida berdasarkan data-data ini, tidak ada cyanida di dalam tubuh tubuh berdasarkan korban. cairan-cairan tubuh yang diperiksa dan juga dihasilkan. Itu kesimpulan saudara ya. Ya. Cukup yang mulia.